Shalom. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang baru pertama kali datang beribadah. Biarlah kiranya untuk hari-hari yang akan datang boleh bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga timasian, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya. Sumber supaya abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, Kau tanpa sinar restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, mendengar dan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lautan, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halif langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat, setialah sokonannya tentu di jalan yang berat, dan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita membaca secara responsoria. Nanti ayat yang ke-24 kita sama-sama mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kamu juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 4. Bukit Golgota yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita minta pengampunan dosa akan apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kadang kita mendukakan hati Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Karena itu marilah kita sujud di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya, agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman.
supaya kamu berteguh dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 3. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harap padanya. Anakku Yesus saja, Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar. Dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tenteram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda-Mu pada saat ini di tempat ini.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 103, dimulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya baca untuk kita semua. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 103 adalah sebuah nada pujian yang dikumandangkan dalam ibadah Israel di Bait Suci. Mereka memuji-muji Allah atas segala kebesarannya, memuji Allah atas segala kedahsyatan, atas segala pertolongan, atas segala banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Namun dalam Mazmur 103 ini diselipkan juga tentang keterbatasan manusia. Pemazmur dengan jelas mengatakan Allah yang tak terbatas mampu menyatakan cinta kasih-Nya atas seluruh generasi, atas seluruh umat di semua ruang dan waktu. Tetapi kita perlu mengingat bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Dalam setiap pujian penyembahan kepada Allah, dalam setiap puji-pujian akan kemuliaan Tuhan, pemazmur memberikan sebuah perenungan bagi setiap orang yang memuji Allah, bagi setiap orang yang menyatakan penyembahan kepada Allah. Sadari dan renungi bahwa kau adalah pribadi yang pandang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan manusia tidak pernah bisa dipungkiri. Itu adalah merupakan sebuah kepastian. Segala sesuatu yang melintas di dunia ini sifatnya adalah sementara. Bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, bahkan kita sebagai orang yang memuji Allah, kita juga tidak terlepas dari yang namanya keterbatasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikala kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka kita tidak mampu melampaui dari setiap otoritas dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini ada beberapa poin yang mau disampaikan kepada kita. Poin yang pertama adalah tentang kepanaan hidup manusia. Jelas pemazmur berkata, hidup kita ini ibarat seperti rumput dan segala pencapaian-pencapaian kita ibarat seperti bunga rumput. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikala kita sadar bahwa kita seperti rumput, kenapa tidak digambarkan seperti pohon anggur? Kenapa tidak digambarkan seperti pohon korma? Kenapa digambarkan seperti rumput yang usianya lebih pendek dibandingkan dengan pohon kurma dan pohon zaitun?
Pemazmur memberikan sebuah penegasan bahwa keterbatasanmu itu adalah singkat, bahwa usiamu itu adalah sementara, bahwa usia dan segala apapun yang engkau dapatkan di dunia ini sifatnya adalah sementara, hilang tanpa jejak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, namun dalam segala kepanaan, dalam segala keterbatasan, dalam segala sesuatu yang singkat itu, kita tidak perlu menjadi orang yang putus asa dan senantiasa hidup di dalam ketakutan. Pemazmur berkata, dikala engkau adalah manusia yang fana, maka engkau harus menghampiri Allah yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Hingga dalam setiap kepanaan, hingga dalam setiap usiamu yang singkat, engkau mampu mengisinya dengan sebuah kebermaknaan yang engkau nyatakan di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sadar bahwa hidup kita itu singkat, maka kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita sadar usia kita itu tidak bisa ditebak, maka firman Allah berkata ibarat seperti rumput yang mempertunjukkan tidak ada batasan, tidak harus tua mengalami kematian. Yang muda, yang baik, yang kecil dan yang besar punya kesempatan yang sama untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka kerap sekali orang bijak berkata, bersikaplah seperti orang yang akan meninggal pada esok hari. Berjuanglah seolah-olah hidupmu 1000 tahun lagi. Sikap kita, karakter kita, dikala kita paham, dikala kita sadar bahwa hidup ini adalah singkat, maka pasti kita melakukan kebaikan. Seandainya kita diingatkan, umurmu pendek, usiamu tinggal 1 tahun lagi, kadang kita langsung mendekat kepada Allah. Kita rajin berdoa, kita rajin ibadah. Bahkan kita takut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak menyukakan hati Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena hidup kita adalah sementara, bahkan segala apapun yang kita dapatkan, prestasi, prestise, bahkan pencapaian-pencapaian terbaik yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita, pemazmur berkata, itu ibarat seperti bunga rumput. Dikala angin bertiup, maka dia akan gugur dan akan mati dan tidak akan pernah terlihat lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau segala sesuatu yang hendak kita dapatkan dan kita peroleh di dalam kehidupan kita yang sifatnya adalah sementara, maka kenapa kita harus mematenkannya seolah-olah itu menjadi sebuah keabadian di dalam kehidupan kita. Dikala itu sifatnya sementara, berarti kita belajar untuk melepas, belajar untuk membuat itu hanya sebagai sebuah titipan yang Tuhan izinkan singgah di dalam kehidupan kita, dan kita mengelola dan mempergunakannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hartamu titipan, jabatanmu titipan, kecantikanmu titipan. Bahkan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu itu adalah titipan. Kalau mereka adalah titipan-titipan yang Tuhan hadirkan untuk mewarnai kehidupanmu, pakailah untuk mengagungkan kebesaran Allah di dalam kehidupanmu. Raja Daud dalam Mazmur 103 berkata, kejayaan, kemenangan yang kita peroleh selama ini adalah bersumber daripada Allah, dan semua itu dihadirkan oleh Tuhan, dan itu akan terus dinyatakan kepada seluruh umat dan seluruh generasi. Tapi ingat bahwa kita yang menerimanya tidak ada yang abadi. Itu adalah sementara. Maka semua titipan-titipan itu harus kita pergunakan untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Jangan sombong dengan kekuatan yang kau miliki. Jangan sombong dengan jabatan, kekayaan. Karena semua itu sifatnya fana.
Namun pergunakanlah waktu yang singkat ini dengan segala warna-warni yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupanmu. Lewat hartamu, lewat jabatanmu, lewat kekuatanmu. Untuk melayani sesama dan berpegang terus pada firman Tuhan. Yang kedua, kasih setia Tuhan sifatnya abadi. Dunia boleh berubah, manusia boleh berganti-ganti hadir di tengah-tengah dunia ini. Namun kasih setia Tuhan yang begitu besar tetap hadir di dalam kehidupan kita. Kasihnya terus hadir di dalam kehidupan manusia. Ada hal yang kontras yang diberitahu pemazmur kepada kita. Manusia yang panah tetapi kasih Allah yang abadi. Manusia yang terbatas tetapi kasih Allah tanpa batas. Maka kasihnya tidak akan pernah berujung. Maka kasihnya tidak akan pernah bergantung pada situasi, pada musim, dan pada umur manusia. Tetapi kasihnya akan terus hadir dalam hidup kita. Kasihnya akan terus menyinari hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Dari sejak dahulu hingga sampai selama-lamanya Tuhan setia memelihara umatnya. Dalam segala situasi, dalam segala warna. Maka inilah penghiburan yang terbesar yang dinyatakan oleh pemazmur kepada kita. Kalau kasih Allah tanpa batas, kalau kasih Allah terus menerus hadir dalam segala keabadiannya, memberkati dan menyertai kita, maka belajarlah kita untuk belajar setia kepada Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan kita. Jangan gantungkan pengharapanmu kepada dunia, tetapi gantungkanlah kepada Allah, karena kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Jangan pernah andalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi andalkanlah Allah yang selalu setia, hadir dan menemanimu. Poin yang ketiga, janji Tuhan bagi orang-orang yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dikatakan pada ayat yang ke-18, orang yang berpegang teguh, orang yang taat pada titah-titahnya, maka kasih Allah akan terus menerus hadir di dalam hidupnya. Kasih Allah akan terus hadir di dalam setiap perjalanan hidupnya. Maka takutlah akan Tuhan, hiduplah dengan hormat dan taat pada Allah. Dalam segala ruangmu, dalam segala prosesmu, dalam segala situasimu, miliki hati yang takut kepada Tuhan. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka setiap firman-Nya yang disampaikan kepada kita adalah sebuah kepastian dalam berbagai kegundahan, dalam berbagai kecemasan dan ketakutan yang pernah engkau alami dalam kehidupanmu. Yang menjadi sandaranmu adalah firman Tuhan. Dikala kau bersandar pada manusia, siap-siap akan kecewa. Dikala kau bersandar pada kekuatan dan kebolehanmu, siap-siap engkau juga akan sakit hati. Tetapi dikala engkau berpegang pada janji Tuhan, maka sesuatu yang indah, yang tak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah engkau pikirkan, itu dikasih Tuhan menjadi surprise di dalam kehidupanmu. Maka kita harus melakukan setiap perintah Allah. Kita belajar menundukkan diri kita pada setiap ketetapan-ketetapan Allah. Bukan pada setiap keinginan diri kita. Bukan pada setiap ambisi tubuh kita. Bukan atas setiap apapun yang diinginkan oleh dagingnya kita. Tetapi kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, dia akan tetap konsisten dengan segala apapun yang menjadi prinsip di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah terguncang, dia tidak akan pernah tergoda dengan rayuan-rayuan dunia yang mencoba menuntun dia kepada sesuatu kesesatan, yang mencoba memikat hatinya dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara. Tetapi dia berfokus pada sesuatu yang bersumber daripada Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikala pemazmur berkata kepada kita pada hari ini, hidup kita adalah sesuatu yang terbatas, maka dalam segala apapun yang kita dapatkan, semua itu akan menjadi tinggal, dan semua itu akan lepas dari kita, dan semua itu akan sirna dan tanpa jejak. Maka carilah kebermaknaan, bukan kepemilikan. Temukanlah kebermaknaan hidup, bukan kepemilikan di dalam kehidupan. Dikala engkau mendapatkan kebermaknaan dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Bukan hanya saja engkau dapatkan ketentraman dan ketenangan, keselamatan, tetapi engkau juga menjadi saluran berkat, saluran kebaikan atas orang-orang di sekitarmu, hingga orang-orang itu mengenal Allah yang engkau sembah di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa ada orang suka menumpuk harta seolah-olah dia hidupnya ribuan tahun di dunia ini? Kenapa orang takut ketika dia akan berakhir masa jabatannya? Secara psikologis dia kacau, dia tidak siap untuk turun, maka dia akan melakukan berbagai banyak upaya untuk mempertahankan jabatan itu, seolah-olah sifatnya adalah abadi. Satu hukum yang harus kita pahami, ketika engkau menerima, maka siap-siap suatu saat engkau akan kehilangan dari apa yang engkau dapatkan di dalam kehidupanmu. Setiap yang lahir pasti mati. Setiap yang memiliki pasti akan kehilangan. Itu adalah sebuah kepastian yang tidak akan pernah bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Yang tidak akan pernah bisa kita batalkan di dalam kehidupan kita. Ditinggalkan atau meninggalkan, mendapat atau kehilangan, lahir atau mati, merupakan sebuah kepastian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka dalam setiap proses antara hidup dan mati, isilah dengan sebuah kebermaknaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka di minggu ini dikala firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, kita harus tetap mempercayai kasih setia Allah terus hadir di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya dalam segala ruang, dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam setiap keterbatasan, dalam setiap kepanaan dalam hidup kita. Dikala engkau bersandar kepada Tuhan, kasih-Nya akan membuatmu menjadi berarti dalam segala kepanaan yang engkau rasakan di dalam hidupmu. Maka rasakan kasih-Nya yang terus hadir. Merasakan kasih Allah bukan butuh logika, tetapi butuh kedekatan kasih yang bersumber daripada Allah. Kasih Allah dirasakan bukan dengan menyebutkan indikator-indikator, tetapi kasih Allah dirasakan lewat kedalaman hati, dikala kita mampu memahami Allah dengan benar, dikala kita mengalami perjumpaan Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan kasih Allah. Maka dia akan terus menceritakan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengalami perjumpaan yang manis dengan Allah, dia akan terus mampu menceritakan kasih setia Tuhan dalam segala situasinya, dalam segala duka, dalam segala kehancuran, dalam segala kegagalan. Dia akan terus menceritakan bahwa Allah berdaulat penuh di dalam kehidupannya. Maka ini yang harus perlu kita ceritakan terus menerus, menjadi syair dan mazmur di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pemuji dan penyembah Allah oleh karena banyak cerita, oleh karena banyak kesaksian, oleh karena banyak pengalaman yang kita rasakan bagaimana Allah menyatakan cintanya di dalam hidup kita. Maka kemanapun kita akan selalu bercerita, Tuhan itu baik dalam kehidupanku. Aku pernah gagal. Kebaikannya tidak hanya sekedar kurasakan ketika aku sukses, ketika aku punya segalanya. Tapi dikala aku tidak punya pun, Allah itu begitu baik dan teramat baik selalu hadir di dalam kehidupanku.
Dalam segala kehampaan, dalam segala kekecewaan, dalam segala kepenaan yang pernah engkau rasakan di dalam hidupmu, engkau mampu merasakan kasih Allah yang begitu besar. Itu artinya kau sudah mengenali Allah dengan baik di dalam kehidupanmu. Tapi dikala kau selalu bercerita, Tuhan tidak sayang sama aku, Tuhan tidak pernah peduli kepada aku, orang lain diberkati, tapi seolah-olah aku tidak pernah diberkati. Tuhan tidak pernah perhatikan hidupku, maka aku selalu menjadi orang-orang yang selalu malang di dalam kehidupanku. Berkat Tuhan tidak seperti berkat yang dirasakan oleh orang lain. Berkat Tuhan tidak seperti apa yang dinikmati oleh orang lain. Saya pernah memimpin ibadah survivor untuk penderita kanker. Jadi mereka buat ibadah. Dalam setiap ibadah itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Saling menguatkan hingga mereka mendapatkan semangat dalam melakukan setiap proses pengobatan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Lalu istri saya ikut, lalu seorang ibu bercerita bahwa dia sudah menjadi survive, dia sudah memperoleh pemulihan. Dia 2 kali terkena kanker. Jadi kanker pertama setelah kemoterapi disinar, lalu dinyatakan survive, lalu kena lagi beberapa tahun kemudian. Lalu divonis dokter maka harus dioperasi lagi, di kemoterapi lagi, disinar lagi. Lalu dia cerita kepada teman-teman yang lain, ada yang baru menderita kanker, ada yang stadium 3, ada yang masih 2, lalu mereka bertemu, dia katakan seperti ini. Saya bersyukur, meskipun saya sakit kanker sampai 2 kali, saya masih bisa bertahan, berarti saya lebih dari pemenang. Saya bersyukur dan melihat keajaiban Tuhan. Mungkin tidak langsung mengangkat sel kanker yang ada pada tubuh saya. Tetapi dia menaruh energi positif pada diri saya. Hingga dalam proses 2 kali saya harus mengalami kanker. Saya belajar berdamai dengan apa yang sedang saya rasakan. Saya merasakan Tuhan tolong saya. Segala sesuatu yang saya butuhkan untuk pengobatan tercukupi dengan baik. Walaupun tubuhku semakin lama semakin lemah. Walaupun kesehatanku semakin lama semakin tidak prima. Seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang sehat di luar sana. Tetapi saya merasakan keajaiban Tuhan dalam segala kerentanan, dalam segala kelemahan saya. Sampai hari ini saya tetap menjadi istri yang baik atas suami saya. Dan saya masih tetap menjadi ibu yang baik atas anak-anak saya. Kanker tidak membuat tangan saya berhenti untuk membelai rambut anak-anakku. Kanker tidak membuatku berhenti menyajikan sarapan dan makan malam untuk keluargaku. Maka aku bersyukur. Maka dikatakan, saya sudah melakukan pengobatan sampai ke luar negeri. Lalu saya berpikir, kenapa sih sampai 2 kali? Lalu saya baca firman Tuhan. Dan saya merasakan dengan sakit ini saya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dulu kalau saya doa itu asal. Bangun pagi doa sebagai rutinitas. Pulang kerja doa sebagai seremonial. Baca firman Tuhan ala kadarnya. Tetapi ketika Tuhan izinkan aku sakit, pendalamanku dalam memahami doa asli mengalami perubahan. Penghayatanku dalam membaca firman Tuhan 180 derajat berubah. Saya menikmati momen-momen di saat saya bersaat teduh, di saat saya menaikkan sebuah pujian yang hanya rapnya saja, yang kadang-kadang ku ulang-ulang, tetapi betul-betul menghadirkan suasana surgawi di dalam kehidupanku. Ketika aku membaca firman Tuhan, seperti saya membaca surat cinta, dikala aku jatuh cinta dulunya dikala SMA, ketika pacarku yang kusayang membalas suratku dengan pesan-pesan indah.
Kayaknya kalau aku baca imunku, kekebalan tubuhku meningkat. Mungkin yang pernah punya surat cinta di zaman saya, gak bosan kita bacanya. Kadang 12 kali kita baca. Kalau kita baca entah kenapa hormon-hormon kebahagiaan keluar. Padahal kata-katanya itu aja ya. Tapi keluar hormon kebahagiaan dari tubuh kita. Maka ibu itu berkata, ketika aku duduk dan baca firman Tuhan, aku merasakan energi positif dalam diriku. Maka saya pernah teringat ketika membaca kitab Esther. Lalu saya lihat Esther pernah berpuasa. Maka entah kenapa hatiku pun berkata, bolehlah aku lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Esther. Maka dia lakukan puasa Esther, maka di kanker yang kedua itu dokter katakan sudah bersih. Tetapi harus tetap menjaga. Maka dia katakan, saudaraku, teman-temanku yang baru saja terkena kanker, mungkin kau terkejut karena stadiumnya langsung 3, jangan marah. Jangan marah, karena kemarahanmu akan membuat sel itu semakin menjalar cepat dalam tubuhmu. Tetapi berdamailah dan rasakan ada Allah yang selalu dekat memberikan pelukan manis atas dirimu. Rasakanlah bahwa Allah terus menggenggam erat tanganmu. Dikala vonis dokter memberikan usiamu pendek, dikala dokter memberikan vonis jalannya itu agak susah, sudah sampai ke jaringan-jaringan yang sangat vital pada tubuhmu, rasakan Allah itu begitu baik dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Karena syarat mati tidak harus sakit kanker. Tidak ada syarat untuk mati. Bukan harus sakit, bukan harus tua. Tetapi kematian itu semua orang punya kesempatan yang sama. Maka belajarlah berdamai. Lalu kami pulang ke rumah, istri saya begitu tersentuh mendengarkan kesaksian itu. Lalu begitu kita doa malam, lalu sebelum tidur istri saya bilang begini, luar biasa ya Pi, kasih Tuhan sama Ibu X tadi, dia merasakan keajaiban. 2 kali dia kena kanker, lalu dia 2 kali mendapatkan kemenangan. Bahkan hebatnya, dikala dia lakukan puasa Esther berulang-ulang, maka dinyatakan dia bersih. Walaupun harus tetap berjaga-jaga. Lalu saya bilang sama istri saya, kenapa kau bilang Tuhan baik sama dia? Iyalah baik kali, Tuhan baik sama dia. Bukankah sama dirimu juga Tuhan baik? Ya baik juga sih, tetapi lebih baiklah Tuhan kayaknya sama ibu itu tadi. Mujizatnya nyata, luar biasa. Saya bilang sama istri saya, harus dikasih kanker kah di badanmu itu? Baru kau katakan Tuhan baik? Harus dikasih penyakit kah dalam tubuhmu itu? Lalu kau berjuang hingga sembuh baru kau katakan Tuhan baik? Bukankah Tuhan lebih baik lagi kepadamu? Kau tidak dikasih virus itu, kau tidak dikasih sakit itu, dan kau sehat sampai hari ini. Dan bukankah Tuhan begitu ajaib? Dan bukankah kasih Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupanmu? Maka dia terkejut. Iya juga ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang hadir pada saat ini, camkan dan masukkan ke dalam hatimu. Tuhan mengasihimu dalam segala warna dan situasi hidupmu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepadamu. Tetapi perlu engkau tanamkan di dalam dirimu. Seperti apapun keberadaanmu, sehancur apapun kehidupanmu, segagal apapun perjalanan hidupmu, serusak apapun masa lalumu, ingat Tuhan menyayangimu. Maka jangan rusak untuk kedua kali kehidupanmu. Maka jangan hancurkan untuk kedua kali hidupmu.
Tuhan begitu menyayangimu dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan, dalam segala kehancuran, dalam segala kekelaman masa lalu yang pernah engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Engkau harus pahami firman Tuhan ini dan engkau harus tanamkan dalam hatimu. Dikala engkau pulang dari tempat ini, katakan secara langsung pada dirimu, Tuhan sayang kepada saya. Tuhan begitu mengasihi saya. Engkau pernah punya luka batin, ditinggalkan orang yang pernah engkau sayangi, bahkan seutuhnya engkau jadikan dia menjadi tumpuan dalam hidupmu. Ketika orang itu pergi meninggalkanmu, kadang kau merasa terluka, kadang kau merasa insecure, kadang engkau merasa hidup ini seolah-olah tidak ada artinya lagi. Tapi dalam ibadah ini Tuhan mau katakan kepadamu, Tuhan lebih sayang kepadamu dari orang yang pernah menorehkan luka itu dalam hidupmu. Tuhan begitu sayang dan peduli atasmu, maka belajar untuk selalu mendekat kepadanya. Kalau di ayat 18 dikatakan taatlah kepada Allah, tunduklah pada setiap firman-Nya Allah, dan lakukanlah setiap kebenaran-kebenaran yang bersumber daripada Allah, hingga kasih-Nya yang tak terbatas itu membuatmu tercengang, membuatmu terpukau, hingga kau terheran bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Saya rindu kita pulang dari tempat ini, kita merasakan kasih Allah begitu ajaib di dalam hidup kita. Maka kau bisa melihat banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupanmu. Banyak hal yang tidak pernah engkau pikirkan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Artinya kau ada sampai saat ini pun itu karena Tuhan begitu mengasihimu. Maka tak perlu kau ingat tentang sesuatu hal yang negatif di dalam hidupmu. Tapi ingatlah, kau kuat sampai hari ini dengan segala persoalan, dengan segala kegagalan yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Itu artinya kau lebih dari pemenang. Dan itu karena kasih Allah yang begitu ajaib atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih dikala Tuhan ingatkan kami bahwa kasih-Mu yang tak terbatas selalu hadir untuk menuntun kami dari setiap keterbatasan kami. Hingga kami sadar bahwa kami adalah fana. Maka kami belajar untuk selalu bergantung kepada Allah. Bahkan Tuhan tuntun kami dalam segala durasi waktu yang singkat kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan hidup kami menjadi saluran berkat, menjadi terang, bahkan menjadi garam atas dunia ini. Mampukan kami untuk tetap komit pada setiap perintah-perintah Tuhan. Hingga tak satu pun godaan dan bujuk rayu iblis yang mampu menghantarkan kami pada sebuah kehancuran oleh kenikmatan dunia. Karena kami akan tetap merasakan dalam segala situasi kami, Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Dan biarlah kasih-Mu terus kami ingat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku
nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.